Mas Ranu dipercepat Mas Ranu. Oke, karena kita akan segera lepas. Ya, kita akan memulai jalannya balapan siang hari ini. Race pertama kita di Undermone X4. Tikungan pertama. Daerah-daerah NGK mereka lewati sekat sempurna, kemudian mereka berputar di satu daerah bersama dengan IRC PT Gajah Tunggal Indonesia, berputar balik mereka bersama dengan Koizumi Factory Racing Park dan daerah LFN HP99. Oh, apa yang terjadi? Aldi Satya Mahendra mengalami kendala teknis. Bung Orin Sugawa kita bisa melihat, dan tentunya ini membuat pembalap asal Aben Racing Team ini langkahnya kurang sempurna pada perjalanan race 1 bebek 2 tak underbone 130 cc di Orin Sugawa. Segala sesuatu bisa saja terjadi, Aris. Sebelum bendera ini dilakukan, ada hal-hal yang ikut turut berbicara. Di sini nasib ikut berbicara rupanya. Motornya sebetulnya sudah disiapkan matang-matang. Pembalapnya sudah tidak perlu diragukan. Benar. Namun nasib hari ini berbicara lain. Iya. Ada papan bendera biru diangkat di sana, ditujukan pada sosok Ervan Tona. Artinya ada 20 detik penalti yang akan kita berikan kepada seorang Ervan Tona. Baik Bung Orin, kita kembali ke track. Kita bisa melihat di sini 3 pembalap yang ada di baris depan, saudara-saudara semuanya. Di mana ada seorang Alfi Husni yang masih tetap berada pada posisi depan. Kita lihat di belakangnya penonton, kita bisa melihat di sini ada Wawan Melo, juga di situ ada Ricky Ibrahim. Kita terus saksikan. Ini 3 pembalap terdepan sudah coba untuk membuat jarak dari pembalap-pembalap yang lain. Ada Sulung Giwa sepertinya yang berada pada posisi kedua sementara kita lihat. Kita lihat bagaimana sosok pembalap asal Tulungagung Jawa Timur yang sengaja dihadirkan oleh Bipola Optega Purwokerto di Jalan Jenderal Sudirman. Tampaknya Sulung Giwa sudah mulai memperhitungkan pergerakan yang begitu cepat, begitu dahsyat dari daerah Sasana Kridarangga Gor Satria Purwokerto. Benturan-benturan tak terelakkan. Ini dia Alfi Husni, Sulung Giwa. Mereka berebut posisi dengan kekuatan yang luar biasa. Ada Wawan Melo, Ricky Ibrahim di sana, Aris. Dan kita akan tunggu power dari Sulung Giwa begitu ciamik. Siang hari ini begitu tenang dari daerah MGK. Kita lihat kembali. Oh, Ricky Ibrahim. Oh, terjadi senggolan bersama dengan Sulung Giwa dan dia berada pada posisi runner up, coba untuk mendekat kepada Alfi Husni. Kita bisa melihat Bung Orin Sugawa, balapan dengan durasi yang masih cukup panjang. Tidak ada jaminan Alfi Husni, Ricky Ibrahim, Sulung Giwa, 3 pembalap terdepan yang saat ini menguasai jalannya balapan akan tetap berada di baris depan. Sementara di belakang mereka ada nama-nama mengerikan. Wawan Melo, Rio Adrian, Aibadi, Teddy Permana, ada Sakti Andre Himawan, juga ada David Damar, Agus Tiawan juga ada di sana Bung Orin Sugawa. Betul, berada di sini saudara. Akankah sosok Alfi Husni ini benar-benar sebagai pengantong cuan di gelaran LFN ini? 20 juta sudah ia kantongi. Balapan tengah dijalani, saat ini berada di ujung tombak. Ia saat ini menjadi leader dalam pertarungan. Apakah sosok Alfi Husni yang akan pulang dengan meraup rupiah yang cukup banyak? Namun kita tunggu saudara. Sulung Giwa. Apa yang terjadi? Sedikit membuat kesalahan dia tadi Bung Orin Sugawa dan dia diambil oleh Wawan Melo. 15 lap lagi, race masih akan terus berlangsung. Pergeseran posisi terjadi. Kita bisa melihat di mana Wawan Melo coba mendekat dan di belakang Sulung Giwa ada Aim Bandi, LFN HP969 Racing Team yang coba ingin mengambil Sulung Giwa agar jaraknya bersama dengan pembalap-pembalap terdepan tidak terlanjur menjauh Bung Orin Sugawa. Berbicara mereka yang berada di depan, kita akan coba melihat bagaimana nasib bocah-bocah yang berada di belakang. Di sini ada pembalap tuan rumah 78 Riza Hanum. Sekali lagi ada Riza Hanum di posisi ke-11 bersama Tommy Richard Orlando, Agus Tiawan. Mereka ada di daerah yang cukup pelik. Mereka berada di daerah yang cukup sulit. Mereka tinggal mengantarkan nasib mereka ke podium lewat nasib saja.
karena bentangan jarak yang terjadi antara Tommy Richard, Reza Hanum, kemudian juga Agus Setiawan ada di gelombang ketiga atau gerbong ketiga pertarungan. Sementara saudara Sulung Giwa satu step turun dan diambil oleh Wawan Belo. Wawan Belo, Anda kenal Aris. Wawan Belo adalah pembalap yang sangat cerdik sekali. Silakan Aris. Jangan pernah untuk meninggalkan nama Wawan Belo. Kemudian kita bergeser di baris depan. Anda lihat jarak Ricky Ibrahim. Abed Racing Team terus terpangkas bersama dengan Alpi Husni. Alpi Husni berada di dalam posisi yang sangat berbahaya. Dari lap ke lap Anda bisa menyaksikan di mana Ricky Ibrahim sudah bisa melihat punggung dari seorang Alpi Husni, pembalap Ziar ini yang masih tetap berada pada posisi depan. Sementara balapan masih dengan durasi yang cukup panjang. Alpi Husni masih berada pada posisi depan dan ada satu pembalap yang tadi mengalami crash dan sehingga membuat ini biasa. Ini sirkuit dan permainan. Ini yang berbahaya sekali. Alpi Husni sudah meyakinkan dirinya berada pada posisi aman, namun tiba-tiba di depannya ada karung yang tercecer. Ini tentunya akan membuat beberapa second power motornya akan diturunkan, dan ini juga akan membuat peluang pembalap asal Kuningan Jawa Barat semakin melakukan pressure. Dia semakin mendekat dan menempel rapat. Ada Ricky Ibrahim. Ricky Ibrahim penuh dengan pertimbangan, membaca situasi lap, membaca karakter motor yang ia pacu. Bendera kuning masih ada di sana. Lagi-lagi Ricky Ibrahim, ada hambatan adanya karung yang tercecer dan bendera kuning yang masih dilambaikan. Ini tentunya menjadi hal yang sangat membahayakan bagi Alpi Husni leading the way. Kita lihat Ricky Ibrahim terus memberikan pressure, terus memberikan tekanan. Kita bisa melihat saudara-saudara semuanya, di manakah Ricky Ibrahim akan mengambil semua resiko untuk menghabisi Alpi Husni yang masih ada di hadapannya, saudara-saudara. Sementara Wawan Belo masih berada pada posisi ketiga. Aim Fahmi berhasil mengambil Sulung Giwa yang kembali turun pada posisi kelima di race 1 bebek 2 tang underbone sampai dengan 130 cc. Kita lihat saudara-saudara semuanya terus mendekat. Ricky Ibrahim terus memberikan tekanan. Apakah provokasi dari seorang Ricky Ibrahim ini akan membuat Alpi Husni goyah? Bukan Sugama. Oke saudara, panjang jarak mereka, tinggal 5 kali panjang motor saudara, tinggal 5 kali panjang motor, semakin dekat. Ini membahayakan keberadaan pembalap asal Bandung Jawa Barat. Ada Alpi Husni yang berada pada posisi cengkraman dari Ricky Ibrahim. Sementara kita melihat Andi Muhammad Fadli yang ada dalam gerakan di layar Anda pada siang hari ini. Kemudian ada Sulung Giwa yang ada di urutan kelima, kemudian Tommy Richard Orlando dari Yogyakarta yang ada di urutan ke-6, urutan ke-7 Agus Setiawan, dan kembali kita melihat Ricky Ibrahim. Duel saudara, mereka saat ini terlibat dalam battle for the first. Kita akan saksikan saudara perebutan posisi utama antara pembalap Alpi Husni. Alpi Husni saudara sangat cerdik sekali, ia mengatur ritme balapannya, mengandalkan motoran settingan dari Bima Aditya Rahmana. Ia tampil gemilang, namun kita lihat performa dari Ricky Ibrahim juga mulai dipertimbangkan. Mulai dipertimbangkan dan harus dipertimbangkan Bung Orin Sugawa, karena jaraknya terus terpangkas. Kita bisa melihat tepat sekali berada di belakang seorang Alpi Husni. Big battle for lead position di kelas bebek 2 tang underbone sampai dengan 130 cc. Dua pembalap ini cukup jauh meninggalkan Wawan Belo yang berada pada posisi ketiga. Sementara kita terus lihat pergerakan dari seorang Ricky Ibrahim, tetapi jangan pernah lupakan balapan masih cukup panjang Bung Orin.
di tengah cuaca yang cukup terik yang ada di langit kota Purwokerto ini, itu juga harus dipikirkan oleh para pembalap. Kita terus ya, sejauh ini hanya mampu mendekat. Alfi Husni mampu menjaga jarak, memainkan ritme dengan sangat baik, membiarkan seorang Ricky Ibrahim hanya mampu mendekat, tetapi Ricky Ibrahim belum mampu memberikan pressure yang lebih keras bagi sang the race leader Alfi Husni. Ziar Racing yang masih berada pada posisi tercepat sementara Bung Orin Sugama. Segala kekuatan sudah dibentangkan tentunya oleh seorang Ricky Ibrahim. Ia mencoba untuk membaca karakter motor dari sang lawan. Apa yang akan dilakukan? Di sini ada batu sandungan, saudara. Adanya pembalap yang akan di overlap. Siapa dia, saudara, yang akan dilalui di rombongan depan ini? Dan satu kemelut tentunya akan terjadi di sini saat keduanya melakukan overlapping. Apakah akan dimanfaatkan? Apakah di sini ada masalah besar bagi Alfi Husni? Oh, Lucky Kadi nampaknya yang berada di sana berbahaya. Akankah menjadi troublemaker dari laju dua pembalap yang tengah berebut? Wow. Nah, perlu sekali. Oke, saudara, tampaknya Lucky Kadi paham betul dengan isyarat bendera biru yang diangkat. Ia langsung menepi dan memberikan kesempatan. Dan di sini perlu diketahui Aris bahwa sosok pembalap Ricky Ibrahim satu-satunya yang dijagokan oleh Aben Racing untuk mengambil alih podium setelah Aldi Satya Mahendra terhempas dari posisi aman. Tentunya ada sebuah harapan dari kawan-kawan Aben Racing kepada seorang Ricky Ibrahim, pembalap asal Kuningan, Jawa Barat ini, Bung Orin Sugama, untuk bisa mengambil posisi terhormat dari Ziar Racing Alfi Husni. Mendekat Bung Orin, kita terus lihat dan pembalap-pembalap lain juga memberikan jalan. 5 lap lagi Bung Orin Sugama, lap-lap yang sangat krusial. Biasanya di kejuaraan balap motor, seorang pembalap di 3 putaran terakhir Bung Orin akan melakukan segala upaya untuk melewati pembalap yang ada di hadapannya. Apakah ini juga akan dilakukan oleh seorang Ricky Ibrahim untuk mengambil Alfi Husni di akhir-akhir balapan nanti? Dan ini yang sangat kita nantikan Bung Orin Sugama. Ini kalau mungkin sebuah sinetron, Aris, ada pemeran utama akan muncul di bagian akhir. Tapi saya yakin sosok Alfi Husni sedikit pun tidak pernah terbesit akan memberikan kesempatan podium pada sang lawan. Kita lihat bersama, saudara, kekuatan dari Alfi Husni dipertahankan dengan penuh. Ia mencoba mempertahankan benteng kekuatannya. Oke, kita lihat bersama dengan seksama laju dari Alfi Husni. Alfi Husni yang dalam tekanan dan ia tampaknya mengetahui rivalnya semakin dekat. Lap pun semakin pendek, membuat Alfi Husni harus bisa benar-benar mengatur ritme balapannya dengan sempurna. Akselerasi dan juga handling yang bagus harus ia tunjukkan untuk Ricky Ibrahim mulai menari, membuat sebuah kesalahan dan membuat jaraknya kembali melebar. Usaha dari seorang Ricky Ibrahim, tapi dia kembali on the track. Bung Orin Sugama, Bung Orin, di sisi lain kita lihat sepertinya Wawan Melo menghilang, dan di posisi ketiga ada Evan Lee, Sulung Giwa pada posisi keempat, dan Agustiawan pada posisi kelima. Ini posisi podium di race 1 bebek 2 tak underbone 130 cc, dan kita kembali melihat pertarungan dua pembalap perebutan posisi terhormat di race yang pertama ini. Kita saksikan, masih coba untuk memanfaatkan sisa putaran yang masih tersedia. Ini coba dilakukan oleh seorang Ricky Ibrahim, dan Wawan Melo sepertinya mengalami crash. Iya, Wawan Melo mengalami cedera sejenak. Nampaknya pembalap tersebut harus berjalan sedikit tertatih-tatih. Mungkin ada benturan dari pembalap tersebut, semoga aman saja Welo. Dan kita akan nantikan sisa pertarungan yang saat ini tengah ditempuh oleh para rider kita yang berada di barisan depan. Oke, tinggal 2 lap lagi, 2 putaran. Oke, saudara, tinggal 2 putaran akhir. Apakah drama pertempuran antara Ziar dan Aben akan kembali terasa, dan detak jantung akan terpacu kembali? Goncangan motor dari Ricky Ibrahim
mulai tidak terkendali dengan baik. Ia mulai gusar saudara. Ricky Ibrahim mulai dalam posisi sedikit kehilangan konsentrasi. Ia nampaknya berambisi. Berbahaya saudara bagi sosok Ricky Ibrahim bila terlalu memaksakan laju motornya dalam tekanan tinggi. Bila tidak bisa dikendalikan, bisa saja ada hal ceroboh yang ia peroleh. Berbahaya Ricky Ibrahim. Ia berusaha keras tampaknya Aris. Iya, dan mereka sudah akan memasuki satu putaran terakhir saudara-saudara semuanya. Kita lihat, kita saksikan di kelas bebek di watak underbone 130 cc Alfi Husni and the last corner. Congratulations Ziar Racing Team, selamat untuk Alfi Husni berhasil menjadi yang terbaik. Ricky Ibrahim Amin Racing finish pada posisi kedua. Oke, ini ada pembalap berikutnya ya. Inilah sosok pembalap yang baru saja tampil sembilan, Alfi Husni dan Ricky Ibrahim. Mereka terus membuktikan bahwa saat di track merupakan jalannya berlawanan atau mereka bersaing. Namun setelah finish mereka juga sama-sama benar. Iya, jadi dramanya cukup di saat lap berjalan. Dramanya cukup di lintasan saja. Iya, dan terlihat juga Tommy Richard Orlando. Sementara di sini Alfi Husni akan melakukan sesi victory lap sebagai tanda kebanggaan, kehormatan, dan Sulung Giwa akhirnya masuk di urutan keempat setelah Andi Muhammad Fadli. Kelima ada Reksi Kepo, dan itulah 5 pembalap yang sesat lagi akan bergabung bersama rekan kami Aris Sandro yang ada di podium. Dan kita lihat selebrasi kemenangan